tahun, tambah SMP telung tahun, tambah SMA telung tahun, wis 12 tahun, tambah kuliah S1 paling lise 4 tahun, 5 tahun, berarti wis 17 tahun. Kadang-kadang durung bisa waca ayate Gusti Allah, wis aja ayat sing bergerak waca wiwitan lho. Kula lan panjenengan sami ndeleng wiwitan gedang, priwen kira-kira genandru gedang ki bagus. Lamun uwo ngalor kabeh. Ya kan, lamun dikawinaken gedangkin karo gedangkin S1 sarjana pertanian durung tentu paham tentang ayat Gusti Allah kang arane gedang. Wis pirang tahun, 17 tahun belajar tentang bab gedang durung ngerti apa-apa. Harus masuk ke S2 disertasi. Ya kan, diteliti, diselidiki. Ya kan, akarnya jenisnya apa? Ya kan, terus tumbuhnya seperti apa supaya tetap subur aja gaung carane priwen. Itu 2 tahun paham, masih durung ngerti, masih penelitian ulang. Setelah 19 tahun penelitian priwen carane kira-kira gedang ini ditandur ya kan uwoy gede priwen carane kira-kira nandur gedang kluthuk rasane angger tapi wijile langka. Ya ini kan perlu penelitian. Buktine semangka bengene ake wijile sekarang sudah mulai masuk semangka tanpa biji. Itu dari mana? Dari keilmuan. Itu ayatnya Allah Subhanahu wa taala yang tidak tertulis. 30 tahun baru paham tentang ilmu gedang, dadi profesor arane profesor gedang. Ya yakin iki karena belajare bab gedang wiwitan. Lamun sing belajare tentang bab coro. Iya, lamun belajar tentang bab coro, kenapa coro satuan di tempat kotor-kotore, akeh racun, tapi dia bisa bertahan hidup. Disemprot karo apa baik, beli mati-mati, paling sekedar ngalih, malah sing paling unik nguyuwe ning sikil korene ning lambe. Iya, orang singarane coro kan? Iya, meneliti tentang bab coro. Oh, ternyata coro mempunyai 2 paru-paru. Ya kan, rongganya besar, seronggote minangka pemancare untuk mencari mangsa. Beli bisa dipateni karo apa bae kecuali diwalik, beli bisa mengkurep maning. Itu siapa yang tahu? Yaitu profesor meneliti tentang bab coro, akhirnya bikin obat tentang coro, akhirnya jadi profesor, arane profesor. Oh, padung arani bae ora ngomong sekolah puluhan tahun jadi profesor, arane profesor coro. Iya kian ayat Allah Subhanahu wa taala ya dalam kehidupan. Nah, rumah tangga ini adalah ayat Allah Subhanahu wa taala dan sampai hari ini belum ada satu profesor pun yang mampu menulis bagaimana keluarga itu menjadi sakinah. Teorinya durung nemu. Kenapa? Karena memang rumah tangga ini di mana tempat itu berbeda. Sejen desa, sejen cara, sejen tempat, beda tata, beda negara, beda budaya. Pernikahan ning Arab, oh jelas laki-laki lebih berkuasa. Loh kenapa? Karena jelas kontraknya, an-nikahu aqdun. Nikah itu adalah kontrak, makanya bakal kontrak. Ya kudu jelas, ngamar anak wadon kita penghasilan per bulan pira. Engkau ngupai belanjane pira. Iya kan, sekarang mas kawinnya berapa miliar, bahkan yang Arab tinggi. Makanya wong lanang bener-bener kuasa karena si wadon menang. Semua dibiayai oleh sang suami, termasuk bebasuh. Loh nih wong wadon bebasuh pun kan haknya wong lanang, pegawaiannya wong lanang. Jadi bahkan wong wadon melu bebasuh kudu dibayar. Nah ya iya bakal melu nih mana mah termasuk nyusoni. Iya termasuk nyusoni. Siapa kewajibannya? Kewajibannya sang suami. Maka ketika istri menyusui itu harus dibayar. Lah iya kun kan ning kana ning Arab, tapi bakal rumah tangga dan wilayah Karangreja judulnya kan Beraya Nurib. Iya kan beda mana nih mah. Loh kenapa? Karena langka, kaya jarang wong lamar terus ditakoni penghasilannya pira. Kader lamar dengan modalkan bismillah doang. Iya kupinang engkau dengan bismillah. Kadang-kadang rumah tangga masih anton baik cimangan. Iya ini kehidupan rumah tangga Kang Ana ning wilayah Cirebon, Indramayu dan
dan sekitarnya. Rumah tangga itu judulnya Brayan Urip, lanang tekan gawa alu, wadon tekan gawa lumpang, mekaya bareng, sing lanangin becak, wadone dagang pindang, ya kono Nur. Iya, terus kadang-kadang sing lanangnya sok merasa kuasa, ya bahkan ini mah ya ora kace kapira, yo mekayane barengan. Iya, yang kan dia kadang-kadang selewe-lewe, makanya barengan sengsara barengan, waya sugi kawin maning, ya pengkhianatan, dia bakal gitu. Lah ya iya bahkan ing Arab, saya bahkan ing Arab mah, lah bahkan ing kene. Lah ya iya, tapi ini sunnah Rasul, aja gawa-gawa Nabi bakar kawin maning. Iya, kawin apa ya, aja gawa-gawa Nabi. Apa boleh jangan dalam hukum Islam menikah lagi itu boleh diperbolehkan. Kadang-kadang kita masyarakatnya juga seolah nista banget ketika anda wong kawin malu. Ya kan aneh, anda memusuhi ajaran yang ada di dalam Islam. Kenapa wong sing rabine loro telu diomong-omong akan dari sini pinggir dalan lah kasih ngomong. Lah ya iya makanya ini adalah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka baca kandane ayat puluhan tahun belajar dan belum tentu menemukan rumus sakinah. Maka dalam Al-Qur'annya sendiri sakinah itu diucapkan secara globalitas. Ya, wa min ayatihi, dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu diciptakannya manusia pasangan. Anna khalaqalakum min anfusikum azwajunku pasangan, ya kan, lanang karo wadon, awan karo bengi, kan mekonon pasangane ya bergantung kapasitasnya, bakal lanange mekonon wadone beli kacekap diraha, iya kan, karena as-sadiquna was-sadiqat, al-munafiquna wal munafiqat, maka wedus karo wedus, entok karo entok, ayam karo ayam. Beli mungkin anda wedus ngawin ayam. Maksudnya ketika engkau menuntut istrimu untuk menjadi baik, maka mulailah dari diri kita sendiri. Oh, non rumusnya kadang-kadang kita nih baik karpe dewek, rabine kongkon nurut, siraku sih nurut nih kita. Yang nih kono nebe ora pedak, terus wong wadone meluan, berarti ikut ke dalam ketidakpetaan. Lah ya iya, dari mana dimulai sakinah itu? Ya dari diri kita. Siapa yang membangun sakinah? Ikut dudu tangga, dudu batur, dudu sedulur kita berdua. Makanya litas kuno, bukan lias kuno, kalian berdua yang menciptakan sakinah. Neng karo senang alha, enakin ki alha. Iya kini alhane Muhammad alha. Muhammad wah saya ketenem berarti loro ya, ketenem dibagi itu jejak pas jejak kunku ya bacakan biasa nih, maka saya ketenem dalam hitungan wong Jawa mah lumbung kepek. Iya tahun gini ya kepek ya, masih akeh sih bubuane orang ya. Iya, jadi siapa yang membangun kesakinahan ini adalah nokeha kalian nang alha. Bangun kalian berdua, jangan pernah memikirkan orang lain aja deleng nyontokun. Kalian berdua yang harus memulai. Dari mana dimulai? Adalah dari kalimat ini berasal dari mana? Adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka membangun rumah tangga yang sakinah, kunci awalnya adalah keyakinanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan pernikahan ini adalah nilai ibadah di dalam kehidupan. Kenapa? Karena hanya nikah ibadah yang terpanjang di dalam kehidupan tanpa batas. Sembayang anak batas subuh ya wis esok waya beduk lebih bisa subuh. Puasa ya mau sebulan Ramadan. Sejenis Ramadan ya bukan wajib, tapi puasa sunnah. Haji dalam bulan-bulan tertentu lebih bisa jangkuk bainin kan. Iya, karena al-haju ashhurum
maklumat dalam tanggal tertentu, waktu tertentu, tempatnya juga tertentu, kudu ning Mekah. Beli bisa lu nggak haji meng Ciamis. Iya, ya kan akeh lu nggak haji meng Gunung Karaweng, lu nggak haji meng Gunung ya Jati ngene ana. Akeh padahal itu bukan tempat haji. Ya kayak di wilayah Banten ngajak mengduwur anak Ka'bah itu bukan tempat haji. Kunku KBIH zaman bengen ditaruhin ning pegunungan. Wong sing arep mangkat haji dilatih dikit ning kono. Ini udah di tempat lu nggak haji beneran, haji ning kono, haji apa? Wong mangkat bang tanah suci, kun mangkat bang tanah abang. Lah ya iya, jadi ibadah terpanjang dalam kehidupan kita itu adalah nikah. Setelah qabiltu nikahaha wa tazwijaha bidzalik, maka di situ engkau sudah mulai beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dodok iring-iringane ibadah, ambung-ambungane ibadah, cibit-cibitane ibadah, sampai tekan turu barengnya ibadah. Enak temen Jepang kader turu bareng ibadah. Lah ya iya, loh kenapa? Ya surah lamun turu bareng ya karo wong sejen, apa dudu dosa? Jadi semuanya ibadah ketika sudah menjadi kehidupan rumah tangga. Sampai kapan? Ya sampai bubar. Sebelum bubar, apapun yang kalian lakukan berdua adalah peribadatan di dalam kehidupan. Makanya orang lain nggak boleh mengganggu rumah tangga orang lain, sama halnya engkau mengganggu ibadah orang lain. Oh saja Iya, ini ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana dimulainya? Kalau ini ayat dari Allah, berarti kita memulai kehidupan ini dari titik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan Tuhan itu yang terpenting, jadikan Allah itu yang terpenting. Semua kehidupan itu diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dadine ruwet ngampret kaya kenen karena menusane pengen ngatur dewek. Lah ya iya jadi geger ribut itu kenapa? Karena ketika dirimu sudah merasa penting, engkau akan lupa dengan Tuhanmu. Uang bakal wis ngerasa penting, itu akan lupa dengan Tuhannya. Yang sing penting kita pun bisa dadi kubu ke sini ngarep naune. Iya kan? Lah ya iya, akhirnya iya kan kono. Iya kan penting banget. Akhirnya begitu saya merasa tim sukses nomor 1, akhirnya begitu kubune dadi orang diangkat dadi apa-apa kan mungkes gitu. Lah ya iya, kalau semuanya berawal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apa ja'an tu'til mulka man tasya wa tanzi'u mimman tasya. Bisane dodok dadi kubu ya kersaning Allah Subhanahu. Mun bapak kita ngomong kon ya bagian kersane Gusti Allah gari kita ne menang bae memangsa dadia. Dadi sing dadek nak siapa? Ya orang-orang zaman sekarang itu lupa dengan Tuhannya. Sampai wong sugih be ditakoni kenang apa sampean bisa sugih? Ya sejen kandane makayane solot kita mah. Orawan ora bengi mangkat sore balik, esok mangkat sore balik, esok udah nggak ada orang yang menyatakan hadza min fadli rabbi. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Arep adu bakas salat sugih masih salat gawang-gawang pasir, Pak. Ora sugih-sugih urip. Nah iya termasuk peralatan sonki pawan bengi mulak malikku ya semono-mono baikku. Iya jadi ya singarane sugi itu dudu urusan sholat menggawe ini apa kersaning Allah Subhanahu wa ta'ala. Jebral lahir simbokong ibutin sugi mangsa wurungan ya kita mah dadine melarat kan metune sing karnisem karo wangsa. Iya kan? Lah ya iya tadi salah metu ya wis ora perlu dikandakaken bongan metu ning kene ya wis kari disyukuri be gak alhamdulillah katur kancing sugi mangane yang paling ngado sepiring. Kita sing larat
Nah ya iya kita sing duwe beras 2 kilo ya bisa nggo mangan sedina, sing 5 ton gak sekilo sing dimasak. Iya kan? Yang sing beras akeh ya angger semono-mono, semono-mono iku. Dadi bedane ya ora beda ora apa mung prangsane bae. Prangsane. Makanya kembali kepada titik. Kenapa kamu bisa kaya? Hadza min fadli rabbi. Allah membukakan pintu rezeki saya. Allah membukakan kehidupan ini. Sehingga bilok ngaku. Ngareng sekin kan wis langkau ngomong kono. Kenang apa duwe rabi ayu kono. We tapae 40 dina jebito. Sakane ngintil bae ning kita ya akhirnya kehidupan ini kacau. Kenapa? Karena ketika manusia itu sudah merasa dirinya penting, dia lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kunci kesakinahan berawal dari satu titik. Yang penting itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menusa orang penting-pentingan. Kadang-kadang sok penting kita urip. Lah ya iya. Ya kadang urip ning Karangreja sing dipikirakan Indonesia. Bagaimana Indonesia yang akan datang? Ya sirane siapa mikirakan Indonesia? Jokowi tutu Mahfud MD tutu mikirakan Indonesia ini bagaimana ya wis kari pikirakan RT-ne dewek awake dhewe kredit motor durung lunas priben. Ya kita kan terlalu merasa diri kita besar, terlalu merasa diri kita penting, padahal orang penting-penting buktine seminggu lah kan yang Karangreja lah kasing kelangan. Berarti penting gak hidup kita? Enggak penting. Yang terpenting itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manggoning bumi ne Gusti Allah, langit ne Gusti Allah, banyu ne Gusti Allah, udara ne Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa Allah nonsen kehidupan manusia. Makanya bangkit dari satu titik apa keyakinan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika paham sing dodokaken kiyen bisane dadi kuwo karena kersane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulak balik kaya ngapa modale bilang miliar bakal wayahe durung dadi mayat potel mangsa wulu. Lah makanya kalau manusia itu dilatih dalam kehidupan seperti itu, akhirnya sengit-sengit apa, dugal-dugal apa, toh semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah kita bisa, tapi pada hakikatnya tetap kuasane Gusti Allah. Masing dadi sing ora dadi tukaran bae. Makanya bersyukur ketika ada acara-acara model kayak gini. Iya kan, sing ngundang Bapak Haji Dodot, sing ngundang kuwo mah angker sing tutubalane mau beli teka. Ya kira sing ngundang Bapak Haji Dodot akhirnya teka kabeh. Alhamdulillah sing mau musuhan dodok kiri-kiringan bengikin ki. Iya arep ngali kenter dalah ka kursi maning. Ya itulah kehidupan dalam kehidupan dunia. Maka kita dugal bae sengkel. Iya kenapa? Ya coba bayangin yang alam dunia oli gawene Gusti Allah. Kita diciptakan ning Gusti Allah. Sing rezekeni Gusti Allah, sing nguripi Gusti Allah, sing jaga Gusti Allah. Berarti dunia kiyen ki wis ana sing duwe, wis ana sing ngatur. Kenapa ning kono pada melu ngatur? Ya putek karepe dhewe. Tangga sing tuku mobil Alphard, kita sing pikiran tuku spione. Iya kan, mikiri spione, lamun tugel spione ku pirang juta, bloli 15 juta kunku. Ngapa maning wayahe memperpanjang, ndarani beli motor siji. Tangga sing duwe mobil Alphard, kita sing putek pikiran. Lu maksudnya kan Allah yang memiliki alam dunia ini, lu jangan ikut mikir putek karepe dhewe konene. Oh dadi kan pikirkanlah apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita manusia. Ketika ingin keluarga yang sakinah, kuncinya satu, mulailah dari titik kula lan panjenengan sami melakukan pernikahan ini karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya litas kunu ilaiha, jadi keluarganya keluarga sakinah, titik. Kenapa bisa sakinah? Baru dilanjutkan wa ja'ala bainakum
mawaddah. Rumah tangga bisa sakinah kata Allah. Kenapa? Karena demene wadon karo lanang. Bakal wong masih pada demene wis bangsa ngara geger duit masa geger pekaya. Iya bakal masih pada demene. Wis langka orang kanda duit ora apa, lagi demen tanding sorker semua gablek apa-apa. Iya geger duit beli. Kenapa? Karena masih pada demene. Jadi bakal rumah tangga wis mulai geger duit, geger pakaya. Berarti ingat, demen itu habis. Lah ya iya, jadi bakal wong rumah tangga masih pada demene kayak nok karo alhaki masih pada demene. Dodok pengen iring-iringan, melaku pengennya gandengan pengantin baru, tapi bakal pengantin baru. Ya sing ngajarkan baru, sing lawas bari biura wis. Iya, jadi bakal pengantin baru. Ya dodok iring-iring. Kenapa? Karena masih sama-sama cinta. Makanya ketika kalimat mawaddah Allah menggunakan kata ja'ala. Khalaqa ja'ala. Bahkan wacana terjemahan pada makna khalaqa yang menjadikan, ja'ala ya menjadikan. Tapi dalam bahasa Arab kalau khalaqa itu menjadikan tanpa mengikut sertakan makhluk. Khalaqas samawati wal ard. Allah menciptakan langit dan bumi. Ana si miluan gawe beli. Laka Gusti Allah dewe. Makanya khalaqa. Kalau ja'ala berarti Allah menjadikan dengan melibatkan makhluk. Itu perbedaannya. Makanya ngaji gini lebak ini. Kadang-kadang dawu bisa baca Quran karo terjemahan depak beblagah lho. Membedakan antara khalaqa karo ja'ala. Khalaqa Allah menjadikan tanpa sebab perjodohan nih. Iya kan wong demen kita tanpa sebab ketemu deleng wadon kan kok srek atiku. Iya kan wadon yang deleng sing lanang srek. Siapa yang bisa menyangka? Enggak ada. Itu khalaqa. Nah kan demenane karo tangga kawine karo wong anak-anak kan akeh sing terjadi. Iya, demen enek karo wong anak-anak, ora. Wonge masih Taiwan ayu sawengi-wengi WA anak apa, celetek kawine karo tanggane dhewe. Iya, kalau dalam bab pasangan Allah yang akan menjadikan, tapi kalau sudah dipasangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menyatakan wa ja'ala bainakum mawaddah. Allah menjadikan dengan melibatkan makhluk. Kalau dengan melibatkan makhluk itu biasanya anak rusake, anak gegese, anak toke. Tapi bakal Gusti Allah dewe suwe awet Gusti Allah mah gawe srengenge sing gawe dongol sampai sekian lah kamacet srengenge. Ayo ilok beli anak malaikat pengumuman besok srengenge jam 2 mandeg. Anak beli. Langka selalu tepat waktunya. Dongol esok, waya sore ning selap ilok beli srengenge ngajak-ajak bae. Sok saumure sampean. Enggak ada kalau bikinan Allah Subhanahu wa taala. Air mengalir pasti ke tempat yang lebih rendah. Itu sudah rumus. Iya kan? Ya manusia nanti bisa mereka yasa, tapi itu rumus dari Allah Subhanahu wa taala. Rusak awet bakal gawene Gusti Allah. Beli kaya gawene wong PLN. Ana udan rada gede be mati. Ya kalau ciptaan manusia, kalau manusia itu makhluk itu dilibatkan, maka mawaddah ini mempunyai batas waktu. Jare bahasa kerene, mawaddah cinta itu ada batas expired. Kadaluarsa, tambah bulan, tambah entok, tambah dina, tambah pragat. Ya sok bae dikenana maka uang rumah tangga 30 tahun rumah tangga sok takon masih demen beli. Iya jawab itu demeni apane kecot riut mengkono. Sudah habis cinta tuh. Kenapa beli bubar? Kenapa beli pegatan? Itulah rahmat Allah yang datang. Demen masih demennya 30 tahun bareng saumah. Iya kan? 30 tahun sok bayangin mancing lawang arep ndeleng rai kuwen. Mancing lawang kuria rai kuwen maning 30 tahun.
Iya, ya berarti mawadah itu akan habis. Tapi kenapa tidak bubar, tidak bercerai? Ganti rahmat, tinggal kari melase. Ya iya, rumah tangga itu biasanya bubar kapan? Ketika mawadah itu habis, rahmatnya durung teka. Lampu ngirimnya itu mendik si rahmat. Lah ya iya, ja'ala bainakum mawadah wa rahmah. Mawadah itu ada batas kadaluarsa. Makan enak makan nih, kadang-kadang gula lan panjenengan sami memberikan standar terlalu tinggi. Nah, untuk kapasitas mawadah, untuk mencari seorang istri, syaratnya apa? Syarat nomor 1, Anda mencari istri, syarat yang pertama apa? Wadon. Itu syarat pertama. Wis arep sugih arep beli bakal dudu wadon ngeyaja. Jangan pernah jadikan istri. Syarat pertama wis asal wadon. Kadang-kadang standarnya saya mencari istri yang solehah, kang sholat ibadah, sugi, iya kan, ayu, terus bakti ning laki, hormat ning laki, blilok nyentak, blilok mangsa nemua, tak jamin Sob. Mangsa nemua. Makanya orang jangan terlalu tinggi memasang idealisme kesolehan seorang perempuan. Sementi aja kan, sing penting sampeyan duwe rabi gelem sholat 5 waktu, titik, sembayangnya madhep kulon rakaat. Iya mandep bahayanya malah rabine sampeyan sembayangnya madhep ngetan. Nah, asal sembahyang sholatnya masih madhep kulon, alhamdulillah. Musuh harus begini, mangsa nemu sok terjamin. Majumaning pun syarat semono berarti Nabi saja ketika berbicara tentang perjodohan, ya kan, fankihul mar'ata li arba'in, nikahilah perempuan itu karena 4. 1 li jamaliha, loro limaliha, 3 li nasabiha, 4 li diniha, fadbar min jihatiddin. Syarat mencari istri itu 1 ayo, loro sugih, 3 nasabe jelas, 4 agamane kuat. Ya kan? Nah, sampeyan netep disyaratkan papat ki jejeg beli. Ya angel kongkon jejeg. Iya sing jejeg syarat papat ayu, sugi, ya kan? Nasabe jelas, agamane kuat, bareng sirane melarat blesak pisan ya masa semua. Ya nemu sote modelnya kuwu gagah ganteng sugi ya kan imbang. Bareng kun bocah blesak melarat pengen demen anaknya kaji ayu wayaus bagaikan pungguk merindukan bulan. Maksa ya sengsara loh. Kon ini dawe cerita baritin nyarang-nyarang kunku. Iya pengen kan ana ceritanya ke baritin kan. Iya kan? Anaknya rangga sepocong demeni anaknya bapak damjuk. Iya kan? Lah ya iya maksane baridit mboke beli kongkon lamar. Mana gembok lamarakan surat minah kanggo baridin. Akhirnya cepon bodol dicangking ora. Ya, iya gedang sesikat kelapane loro mencelak bae mana. Boro-boro diterima tekangkane ngarani wong ngemis. Begitu diutarakan maksud dan tujuan kedatangannya adalah untuk melamar putri cantik dari Bapak Dam. Apa yang terjadi? Haja boro diterima, dilelece, diriak itu sampai turun tangis. Ya kun bocah melarat orang tahu diri. Akhirnya Mbok Wangsi balik rempoyongan nangis turun banyu mata. Untuk ngomongnya entak maning anaknya apa Mbok balik maning orang ketemu umai Bapak Dam. Yang mbaknya jelas ya ketemu tuh. Umay gede, ning ngarep anak kurungan manuk 5, ning sebelah kanan anak kandang dirajek wesiarane Bobby. Kenapa lamaran ya ditolak? Bukan hanya sekedar ditolak, tapi saya dihina, dilecehkan. Kelara-larane mbok icong ning surat minat diriaki itu. Jerit kan bariti. Tinggal aja sampai kayang konon. Akhirnya nafsu nembok Wangsi, duga lembok Wangsi, kalisan bocah 15 diri diusir kan sing omah, ningkir sing kene. Dadi godhong ora arep nyeweh, dadi banyu ora arep nyibok. Kadang ndok siji didadar mangsa. Oh mangsa ngendoga maning sampiyane kaya ampun. Mangsa mbahawa mangsa ngendoga wis karuan ndok jekune. Daya iya kelara-larane
baridin mangkat sing umah terus ketemu karo bature ka sapa kana gemblung kau ora kana. Ya iya begitu ketemu karo gemblung dipai ajian arane kemat jaran guyang pirang dina nglakonane apa 40 dina 40 bengi jam 12 bengi Jumat Kliwon jaran guyang diwaca kanggo surat Minah dilakoni beling baridin dilakoni tengah wong ini isun maca kemat jaran guyang dudu ngemat-ngemat tangga dudu ngemat wong liwat dalan sing tekemat nok surat Minah anake bapak dam yen lagi turu gageng lilira yen wis nglilir gageng jagong yen wis jagong gageng ngadeg yen wis ngadeg mrengenge ngakaya jaran teka welas teka asih atine surat Minah welas asih ning badan nah saja kalah karo sing wingi-wingi piye wae ora. Lah ya iya akhire pragat tapah 40 dina 40 bengi kelakon beli. Kelakon pribene ora tutup berarti lho. Oh iya, kelakon beli. Ora darat Minai mati baridine mati. Ora kelakon kan? Oh, ya nada kesuwen. Nah kaliwat 40 di suwe-suwe temen. Tapi nanti deh, bakas sholatnya bener, ibadahnya ajeg telung dinang gluntung. Lah ya iya, asal-asalnya sok sholatnya sih bener. Loh kenapa? Karena sholat itu rumus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang susah akan menjadi mudah, sesuatu yang lama akan bisa menjadi cepat. Dengan apa? Sholat. Sok. Baridin 40 dina, bakas sholatnya jejeg telung dinang. Usara burujaran ku yang wis sedemene sapa kita demene warsingkem cek sebut warsingkem sewu bak bling blenger suruh bendas. Syaratnya apa? Syaratnya sholat. Makanya kembali kepada titik peribadatan kula lan panjenengan cabe pernikahan bagaimana supaya ajeg sholatnya sing ajeg. Karena kunci kehidupan kula lan panjenengan sami adalah sholat. Itu kunci nomor 1. So kasal sholatnya begitu Allahu Akbar sampeyan wis sajadah. Allahu Akbar sampeyan wis sajadah. Sok pengen apa? Allahu Akbar masih meleker. Lah ya iya, akhirnya kehidupan kula lan panjenengan sami. Kenapa menjadinya? Karena sholatnya kacau. Ya secara akal saja subhanallah Pak. Wong Islam itu didikte oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi manusia yang dinamis. Sedurunge srengenge metu wong Islam ki kudu wis pada tangi karena nglakoni salat subuh. Ya kan? Nah, berarti selesai subuh silakan Anda bergerak dalam kehidupan sing ning sawang-sawah, sing dagang-dagang, sing mengempang-mengempang, iya kan? Sing mepe paria persiapan. Berarti pergerakan ekonomi kehidupan umat Islam dimulai sebelum matahari itu terbit. Betapa hebatnya Islam. Ngorong pun jam 8 nembe makan ing sawah. Ya wis meragat wong arite. Iya kan? Lah ya iya. Kapan berhenti? Ketika adzan zuhur itu berkumandang, stop mandeg, menggawe sinawit esuk. Menusa biasa pasti anak pegele dodoka lirena raupa banyu wudua ngadep karo Gusti Allah. Sholli fardhu dzuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati ada lillahi taala Allahu akbar. Pragat zuhur pegele ilang keringete ilang silakan. Pekerjaan yang belum rampungkan, pekerjaan yang belum selesaikan. Sampai jam berapa? Sampai adzan asar itu berkumandang, stop mandek. Srengenge wis suruh kabeh makhluk ke Gusti Allah suruh pe srengenge pada balik ngandang. Masa menusane beli ngandang-ngandang? Ya kan? Kumpul bareng keluarga. Begitu adzan maghrib anak putu giring mangkat bang tajuk mangkat bang masjid. Sampai anak kedik.
Kadang-kadang waya maghrib kayak wong iya balik maghrib ngaji anak putu kongkon makan tong tajuk kabeh dhewe kendengak nonton TV anak niki kene si mokonen teka wong iki endah bari krungu tuman menusa kaya kene ngari anak putune digeret kabeh kongkon makan tong tajuk dhewe ke beli tong tajuk hati-hati wah. Makanya para wali gawe contoh model kayak konon apa sih kang contohnya ilok ndeleng sandiwara beli ilok delengen kendang sandiwara kendang sing cilik mepatin jrenguk kon kendang gede menggeleleng wae kon kendang wah kendang kita makin punten kita lagi kendang sing cilik mepatin jrenguk anjelak ya kendang gede meglalang geleleng si kendang lah ya iya makanya bakal kendang cilik jenguk engko sing ditabuk beli mungkin ning sore ditabuk paling ditabuk ning dhuwure bae tepak bener iya tapi bakal kendang gede ning sor ditampak ning dhuwur tabuk sok ditenana wis karuan jagat corona makaya beli tadi BLT beli kebagian pisan apa beli tampakan sor dhuwur kini makanya begitu maghrib anak kutu giring mangkat bang masjid bang tajuk balik-balik ba'da sholat isya istirahat kenapa suki kini menggawe maning semono enake diatur Gusti Allah pada ngatur dewe subuh pujari awane bae mangkat bang sawah jam 8 derepan wis entok paling dipai simpatin serangah uang wis lagi pada ngunjal ning kono nembe ngarit benar begitu duhur wong lagi padang gerabak ning kono nembe ngunjal asar wong pragat wis dilepi ning kandek ning kono nembe gerabak akhire subuh kliwat duhur kliwat asare kliwat maghribe kliwat isane kliwat mekaya betul kayak kitiran sugi beli serap kenapa diangkat barokah dari Allah Subhanahu wa taala sok salate sing ajeg subhanallah karang rejo duwe budaya yang paling hebat apapun kegiatannya begitu anak adzan stop mandek bener bu sok aja maning kuncing recehan sok nanggap apa Ardian Anik Susi Arjeti sungragane puluhan juta iya kan Dede Rizky Anik Arnika Sandiwara Bina Remaja Lingga Buana Aneka Tunggal sok begitu anak adzan semua kegiatan stop bagi lagi ribut lagu rame sandiwara perang ngono cuem maju serbu kan nerakan ya paman jenggo tahan maju kabeh menan kan begitu lagi perang rame ning masjid Allahu akbar sandiwara perang ning masjid adzan lanjut perang apa mandek mantep langsung MC Pirsawan yang budiman dengan terdengarnya kumandang salat asar kami segenap kru Bina Remaja Indah menghentikan pentas kami sejenak untuk menghormati adzan asar bayangin sandiwara sing regane puluhan juta bakal anak adzan asar ki mandek iki sing grabak ora iya ya masya orang krungu priwene yang baturin jawil je asar jeka boro-boro iya boro-boro malah celetuk ya endah jebak gawe ini ustad dudu ya itu Islam sudah begitu indah mengatur kehidupan maka rumah tangga itu akan sakinah mawaddahmu akan kuat dari titik mana sholatnya ditegakkan supaya apa? Supaya santai ketika engkau sudah menciptakan istrimu itu adalah istri soleha maka jangan pernah takut karena ketika istrimu itu sudah benar apa? Nggak mungkin dia akan menghambur-hamburkan uang dalam kehidupan makanya sampean kang dadi laki aja gampang duitnya priben masih harapan tok bersyukur alhamdulillah begitu takon ngadon duit 2 juta kentok aja sewot
Karena tugas istri itu adalah menghabiskan anggaran. Berarti bakal duit entok manik entok, berarti bersyukur istrimu cerdas karena mampu menghabiskan anggaran. Lah bisa dipai 1, sekian miliar. Ketika anggarannya tidak habis, apa boleh dikomplain yang bupati? Lah ya dikomplain, berarti bersyukur, berarti cerdas wong. Ya tapi jika wong wadon kita manggal dina jeng jaluk duit bini kita, ya ning kono laki ini. Maka ketika istrimu masih meminta uang kepadamu, bersyukur, berarti kamu masih diaku sebagai suami. Kuayang lamun rabine sampean jaluk duitnya meng tangga, apa beli sesek? Lah makanya dalam kehidupan kula lan panjenengan sami, apa syarat dasarnya? Jadikan diri kita ini baik dulu. Kalau orang itu sudah baik, sudah percaya, sudah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin semuanya akan berjalan dengan baik. Jadi ini beli baik, kenapa? Karena kita ini beli ngandel ning Gusti Allah. Istriku itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun ini titipan. Jadi ya jangan pernah ganggu titipannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya istri juga sama, suamimu itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun terima dia dengan besar hati, karena ini pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam rumah tangga semuanya merasa pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka beli bakal geger. Ya karena pada akhirnya memang tergantung manusianya. Bakal menusane bener, diomongi bener, bisa mancing. Tapi bakal menusane ora bener, diomongi apa bega mentah mangsa wurungan. Banyudan ketekane pada bersih, suci dan mensucikan. Benar? Bersih nggak air hujan? Bersih air hujannya. Tapi ketika dia sudah jatuh dalam kehidupan tanah kita, maka tergantung di mana air hujan itu jatuh. Lamun banyu udan tiba ning ember, ya bersih, suci dan mensucikan. Tapi bakal banyu udan tumi ning sampah, bersih enggak? Iya manusia gak konon, bakal hati nih wis ngampret, diomongi siapa bega mental. Tapi ketika hatinya sudah jujur, hatinya sudah takut dengan Allah Subhanahu wa taala, orang susah diomong. Enggak mungkin dia menyia-nyiakan harta kita, pasti akan dijalankan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya bersyukur saja. Duit entok ya wis entok ya ganti pribadi kan. Ya bersyukur sudah bisa menghabiskan anggaran. Adapun kurang ya pribadi. Istri juga harus memahami bahwasanya penghasilan suami cuma sekian. Kayak sampiane bakal dijaluk, ya aja sih buat kari ngomong belang. Terus timbang ya kari rongok kenapa? Utek-utek tem kadur orang upaya duit ora apa. Lah ya iya kenapa? Karena menghadapi istri marah itu syaratnya satu. Mung siji syaratnya. Apa? Sabar beli kudu metu duit. Iya, bakal wong wadon ngamuk sewot. Cuman siji syaratnya sabar. Duit butuh. Sok bakal lagi sewot, wani beli njaluk duit. Wani beli. Ora. Iya jadi pribadi aja pribadi dari deleng nang. Tapi aja teman-teman dirongokaken bakal wong wadon lagi sewot. Terus ora wajib ora apa dudu khotbah dudu ceramah tinggal begitu wis. Mun wong wadon lagi sewot dirongokaken bae ya panas kabeh was kuping. Wong sekali tinggal bek loyong kok pegel dhewe kan. Wong wadon lagi sewot dirongokaken ceramah dudu khotbah dudu. Ya bakal kuat tonggonana. Lu kenapa? Karena jalan untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang paling cepat mana jangan hadapi istri yang seperti itu dengan sabar. Gelis dadi waline. Ini daripada tapa berata menggunung gunung suwe. Uji adrenalin tapa ning gunung kuwi. Hari tapa ning gunung mana setan wali dihadapi beli wali melayu berangkat. Wis sing hebat kan tapa ning omah di saat beras langka, duit langka, wong wadon lagi ngirisi bawang, nafsu dugal dodoka, rok wani beli. Sepot jantung temenan ki rok mak diserawat beli ki.
Jadi jalan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, melatih kesabaran yang paling hebat itu menghadapi istrimu saat lagi marah. Lamun sampeyan kuat gelis dadi wali. Permasalahannya ulu dadi wali tak ulu stres di kaki. Lah ya karena itulah kehidupan. Ya, jadi pendidikan yang paling hebat bukan di sana, tapi dalam kehidupan rumah tangga. Kita belajar memahami watak kehidupan antara laki-laki dan perempuan, karena Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, kodrat irodat itu beda-beda. Gusti Allah gawe mata lanang karo mata wadon ya beda. Kornea mata laki-laki itu sempit. Akhirnya pandangan laki-laki itu jauh tapi nggak bisa melebar. Makanya musing doyan larak lirik ya wong lanang. Kenapa? Karena bakal beli lirik beli katon. Beda karo matane wong wadon ki. Mekenen ki katon kabeh ki tengen. Sok makane ya kelemahannya wong ya itu kan kelemahannya laki-laki. Karena pandangannya lurus, sempit, makanya bakal gegulat beli lo ketemu. Sok. Mulati kunci bisa dilaping telu wong lanang mah. Ya kan? Beda dengan perempuan, pandangan matanya tuh lebar, nyetir motor sepian ki tengen ki katon kabeh. Makanya geblilok lirik bakal menggok. Senek iwe menggok eneng, iya kader beru kabeh. Iya, ya memang mata perempuan itu lebar, jarak pandangnya itu lebar tapi pendek. Laki-laki jarak pandangnya itu sempit tapi jauh. Makanya bakal ulu katon ya ulu gawang lanang katon anda bocah wadon ayu lepakan. Karena jarak pandangnya itu jauh. Kalau perempuan lebar. Wong wadon ngerasani wong gobling lirik iku jedelengan gelangnya gede jiku. Madep mana ada katon sih sebelah kene. Iya kayak si jine kredit ya kuno. Ya ini pengajian ki sekandane mau. Si jine ku gelangnya gede, si jine nyambung kredit ya kuno. Hai kredit ning kan iya, ya dadi dudu mas tutu kelabang nyamper ya kuno. Lah apa ya bagene katone abang didolek keter ya kuno. Lah ya bakal wong lanang diajak ngrasani nyelinguk endi. Ayo sok. Iya makanya ketika tidak memahami watak kan gawe geger kan gini loh. Ayo sing wadon beli paham ning watake wong lanang. Karena bakal wong lanang ketika sudah masuk dalam sebuah bidang pekerjaan, dodok ngadepi komputer, ya kan 5 menit. Dia mulai konsentrasi. Ketika dia sudah konsentrasi, ya pendengaran laki-laki itu turun. Makanya bakal wong lanang lagi menggawe aja sering undang-undang mangsa dirongokaken. Kenapa? Karena memang orang krungu. Oh, sampeyannya lagi menggawe ngetik wong wadon mangsa ngelinguka tak jamin. Oh. Iya kan? 2 kali oktav mulai naik. Hoi. Iya kan? Masih durung ngelinguk ping telune wis kari nafsune bae ora kan. La ilaha illallah. Ya le. Wong lanang nembe nyelinguk. Wong wadon wis sewot sing lanang salah apa dosa apa ya karena memang laki-laki itu nggak bisa hanya dalam satu pekerjaan konsen. Beda karo wong wadon bisa membagi konsentrasi ya mau anak yang gerus bumbu gini gegoreng ya kan mesin cucine jalan, dia bisa mengerjakan beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Itu bisa dibuktikan. Iya, wong wadon ajakan kondangan, buru-buru wis nganggo klambi, nganggo kudung, dandane ning mobil. Mangkat mobilan, gawa bedak, gawa merah, gawa lipstik, sifat alis, iya kan? Dandan di mobil, tekan kena, ragak sok. Wagen dalane belecak-belecuk, ya lempeng gawe alis. Sok wong lanang bisa beli dandan bari mangkat. Li bisa kadang-kadang ning jero kameran dandan suwen-suwen, waya metu sletinge tulung dislerek. Ngancing kelambi bepidang sebelah lho. Ya ini psikologi kehidupan yang mana suami istri itu belajar. Ya belajar supaya jangan terlalu banyak
bertengkar. Kenapa bertengkar? Karena memang tidak paham. Desain dari Allah itu seperti itu. Telinga laki-laki dengan telinga perempuan itu beda. Telinga perempuan didesain untuk apa yang ada di dalam rumah. Telinga laki-laki itu bisa mendengar apa yang di luar dari rumah. Maksudnya bakal kejadian yang jero rumah, wong lanang lagi turu, latak jamin, mangsa tangis. Bisa aja apa-apa, anaknya nangis, sing ulu tanginya ki emboke ta bapane. Emboke. Ya kenapa? Ya memang tidak terdengar. Tapi bakal sing sejabane ngomah, begitu glotrak, ya tangi sing lanang. Akhirnya sing wadon melus dari anaknya sing nangis ora ya orang buari kandang ayam yang buka. Gage metu dadi masih emani ngayam karo bu ya tukaran beli dadine. Ya karena memang tidak paham tentang sifat laki-laki, telinganya seperti itu. Ya kan? Nah, terus seorang laki-laki itu cool. Enggak suka banyak bicara. Begitu teka ya wis meneng bae. Sing wadone dugal, ndaranane merengut. Karena memang laki-laki itu susah untuk merubah raut wajah. Kalau belum 10 menit mangsa robah. Aku ngandel ana wong teka, dodok titena 10 menit, makonon bae rai. Setelah 10 menit baru membuka pembicaraan. Ketika engkau punya suami seperti itu bersyukur, berarti laki-laki banget suamimu. Tuh. Begitu teka, assalamualaikum, waalaikumsalam. Wis ajak kakin diajak kandak, mangsa direngah. Mun begitu blados, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pegel tak pengen apa? Oh, disentak serok ukurannya. Menang. Jadi begitu suamimu datang, sambut, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya kan, biasanya apa? Kopi, gawe kena kopi nih gelet kaki, kopi nih, bakal perlu kita ning dapur, tinggalan. Nah, setelah 10 menit tahu temenan. Wong lanang teko dhewe prengat-prengut sewot ning kana-kana sing diprenguti kita. Iya kan? Lah ya iya, bersyukur ketika suamimu datang seperti itu. Ya itulah laki-laki. Apa pengen duwe laki gerapiakan begitu bladas assalamualaikum cantik. Lagi apa sayang? Udah masak. Wah, dudu lanang bakal makin. Lah ya iya, kalau laki-laki itu cool dari dulunya, nggak suka ngomong. Apa maning bakal bengi. Oh, tanda karo wong lanang bengi-bengi. Wis mangsa ki jawab anu wis. Anu Kang pun kumokonen iya. Ya kenapa? Ya karena habis. Karena laki-laki itu dalam kepalanya hanya bisa menyimpan antara 7 sampai 8.000 kosakata. Entok awan bega, sakane bengi bliki yang ngomong. Sok ditenana. Kalau perempuan itu di dalam kepalanya itu 20.000 kata sampai mumbul loh. Sakane wong wadon kokon beli ngomong, beli dadi. Itu sudah didesain oleh Allah. Ya secara silsilah juga sama, bakal lanang turunannya Bapak Adam. Serap muni Adam mangat tamingkem. Mingkem. Tapi bakal wong wadon turunannya Ibu mangat tamingkem. Wis. Mana bakal wong lanang paling irit, bakal ditakoni siji ya jawab siji. Sing endi sing pengajian. Ana sapa kuwu sepamonge. Simple pertanyaannya, tapi bakal wong wadon beli dadi. Takon sepisan jawab yang antrak. Iya bokat beli ngandel takona. Duit ka masih ya. Bocah wae sekolah, tuku beras, bayar listrik, ora takon. Takone duit masih tak beli, masih jawab masih, entok jawab tok. Mun bocah sekolah, tuku beras, tuku lawu, ya arepan beli kun. Iya, ya itu logis. Memang bawanya seperti itu. Maka wong lanang ya jawab seperluwe sing endi sing sawah. Banyune banjir tok dadi sedot sugigi. Papagan sing endi sing bala desa. Entas apa gawe KTP. Dadi ora. Napa blangkone langka. Ya kan? Lah ya iya. Sok wong wadon takon. Mangsa jawab pokon.
Sing ngendi? Sing pasare nanjak habis sira ning kanahku. Beras larang, bawang larang, ceplik larang. Gesek ku jare porete bae sira. Tekan kana ketemu karo Ustaz Wisin ya kitane beli kudungan. Lah ya iya, ya makanya sing lanange harus banyak memaklumi. Ketika wong wadon ngumbangi bersyukur alhamdulillah. Maka wong wadon masih sewot, masih ngamuk ning sampean bersyukur, berarti normal rabine sampean. Ya ketika beras langka, duit langka, terus wong wadon ngamuk, normal belum? Normal. Kuayang sampeyan duwe rabi beras entok, duit entok, bocah nangis jaluk belanja, terus rabi nirane cengar. Hati-hati orang normal rabi kaya ngono. Jadi bakal masih amuk-amuk bersyukur berarti wong wadon kita ki normal. Alhamdulillah. Ya kan begitu telung bulan angger durung duit akhirnya wong wadon balik mengumahe bersyukur berarti wong wadon cerdas. Wuruning kene laka beras laka duit balik mung sing ana beras ora. Ya iya kun mak iya ora isin ya kali ngalap ora. Jadi kehidupan ini simple. Ya kan tapi wong wadon kita ngambeknya bersyukur. Lihat itu sebagai makhluk Allah Subhanahu, bahkan delenge sebagai istri mengkel weteng. Tapi bahkan delenge makhluk Gusti Allah di saat wong wadon sewot kamu masih bisa tersenyum. Kenapa? Karena yang kita lihat itu Allahnya. Woi esuk-esuk wong lanang apa? Orang bisa menggawe, orang bisa mekaya, mau jengak-jenguk ngukuran ben. Woi bae tangi beduk 29 nembe tangi. Ya kan? Kalau kamu melihat itu sebagai istrimu, weteng mulak. Makanya lihat dia itu sebagai makhluk Allah. Engkau akan bisa mengucap subhanallah ya Allah. Hebat banget sampean gawe makhluk model kayak kene. Ya, ya esok delenge makhluknya Gusti. Ya Allah hebat temen sampean gawe makhluk kayak kene. Esuk-esuk bisa ngamuk, anak masih dipongmong, sega masih mateng. Sok kuayang, Pak. Lamun pun gaweane Cina gelis ngedrop baterainya. Ngono gaweane Gusti Allah ya beli ngedrop baterai. Sewot sing ngawit esuk tekang sore kabeli malan tok suara tambahan tem. Ya akhirnya kita tersenyum melihat makhluknya Gusti Allah. Ya Allah bener-bener hebat sampean gawe makhluk model kayak kene. Alhamdulillah ya Allah kula dititipi makhluk ini. Ya coba bayangin mah wong sewot cangkem beli meneng-meneng sing esuk tekang sore. Sok lamun gawene Cina apa lambene beli misah ukurane. Gaweane Gusti Allah awet kok. Alhamdulillah bokat bari tambang anggur takon malaikat Gusti masih gawe beli sing kaya kene. Akhirnya malaikat jawab nggak ada cuman satu. Alhamdulillah saya kebagian yang limited edition. Yang lain belum tentu kuat menerima model seperti ini. Makanya bersyukur. Alhamdulillah urip ning wilayah Cirebon. Alhamdulillah ning desa Karangreja. Makanya bersyukur duwe rabi wong Karangreja. Kadang-kadang sing lanange do bisa mekaya beblagah. Kandane karo kita alhamdulillah Kang saya sudah bisa mencukupi istri saya. Ya tegeguyu. Emang berapa kamu kasih istri kamu? 200.000. Ya tegeguyu. Ya 200.000 cukup so terapi nih bocah Karangreja. Iya wong Karangreja dipayu 200.000 gemuyu alhamdulillah. 1.000 alhamdulillah dipayu 50.000 ya meneng bae. 20.000 ya ora mbok malah tanggane sing ngomong sih aja dipayu 20.000 meneng bae. Pegel tukare jewon gitu. Duduk kita nerima nih 20.000 daripada tukar ya wis Pak. Nang kaku wetenge kan. Daya iya mencukupi ke rumah tangga itu berapa? Subhanallah aja 200, 2 juta, 3 juta, 10 juta per hari cukup beli cukup bakar rabine tipe Syahrini. Enggak tuku tas biar entok wis. Tas Syahrini mereknya buaya cilik. Iya kan paling murah tas Syahrini ki subhanallah kancingnya kipe bunder. Apa beli 3 juta 500? Iya kan? Tapi rabine kita wong kene alhamdulillah tas sing toko emas be ora ucul-ucul.
Lah ya iya, engko pranti beberkat, engko pranti kondangan ya kun iku kan tas. Bakal ngemet berkatmu jare korete sampai bedak kabeh. Orang waya balik nyangkol rajek ya belaratan suwek tas murah mah. Lah ya iya bersyukur karena istrine kita wong karang reja bae 200.000 meneng bae. 100.000 ya meneng. Kenapa wis pegel tukarane kan. Semono dugale semono nafsune karo lakine. Iya kan? Lagi tukaran karo laki. Yang sega masih mateng bakal wong kene mah. Iya, Bu. Sega masih diatengi, jangan masih ana, lawu masih ana. Wong lanang makaya beli apa beli kotor kari kok blagai tadi lho kayak gimana. Lah ya iya wong wadon sing utang beras sing luru lagu. Kita kader kari kop. Begitu bladus teka cek aja nyendok. Ya bener sing wadone bladus udah enak ya kari kop. Ya kayak sampean sing dadi wong lanang bisa jadi romokaken bisa ongko-ongko be makan. Iya kun mah kadang-kadang sing lanang gengsi begitu wadone ngomong enak kari kop daun muluk sepisan piring diwalik krep. Terus metu los arep mangan endi. Duit beli gablek wong ajatan masih arang-arangan sih. Iya bakal jadi dodot yang sepragat bubaran ajatan arep anton mangan ende. Kita makan bisa ongko-ongko bae aja teman-teman dirongokaken begitu celekot. Oh enak ya kari kop wong lanang mah ora weru-weru beras tuku ndi lawun darani gratis. Kuliah kita tuku. Yang bene cekan wong mangan lagi diomongno hitung-hitung sampean mangan di warteg radio nek rakak rokok wis. Jadi simpel kehidupan tuh. Akhirnya mawadah bisa bertahan lama sebelum Allah menurunkan rahmat. Bagaimana cara mempertahankan mawadah supaya rumah tangga kita ini adem dalam kehidupan. Pahami wataknya. Watak dasar laki-laki seperti ini. Wataknya wong wadon. Subhanallah, bakal watak dasar wong wadon ku siji. Apa? Pengen dialem sok. Sepila lagi sewote almen selesai. Lah ya iya makanya kalau engkau menginginkan bidadari dalam kehidupan rumahmu maka syarat pertama jadikan rumahmu itu adalah surga. Kenapa? Karena tidak ada bidadari sing genai ning neraka, bro. Bahkan ning neraka itu bidadari wewe gombel. Maka jadikan rumah kita itu surga. Wong wadon butuh apa? Ki cegnok kanggo dandan 2 juta. Bukan nggo tuku skincare, nggo facial, nggo nyalon, cak 2 juta sebulan. Kin nggo belanjane 3 juta. Ya, kin kanggo belanjane anake 3 juta sok bertahan ayune kita. Ngareng pun mau umah kaya neraka duit langka wong lanang nukari bekong kon sing jelegenep kono widadari wewe gombel ya iya. Nggo dandan laka daster tahun mau sing suwek sekilan masih tinggo surian beli apa beli widadari cakapak ayo kono. Maka ketika engkau ingin menjadikan bidadari dalam kehidupanmu maka berikan fasilitas surga kepada bidadari. Nah maka mengora wani ngomong wadon kene. Lah iya ndak ngomong akan kita wakil be wah. Ya kadang-kadang sing lanangnya kan membanding-bandingkan. Harus sini umam ora ayu, sini dalan ning warung ayu, ya ayu didangdanin kan. Pinggir-pinggir warung pada didangdani mambune wangi. Warung balik umam mambu balsam ayu putih ora. Wong lanang kongkon jebli senep. Senep. Iya ora wani ngomongnya. Diwakili dia ngomongnya. Sakane ada tembangane dia narik terus berak bae. Iya ora kena. Yen pengen rabine ayu mai belanja aja 20 sing nganti nggo tuku bore isi kantong langka kertas langka. Nanti jakongan lagu kuwi. Sing lanang lho, wapak koyo. Judule 20.000.
dudu 120 dina bakas 120 dina endeke Susi Arjeti bakal 20.000 dia nane ya kelara mah wakancil kan makanya nah ya iya jadi ya kadang-kadang kehidupan kula lan panjenengan sami ya terlalu tinggi memasang standar. Makanya apa? Standarkan sebagai standar biasa. Istri yang soleha seperti itu ya asal gelem sembahyang alhamdulillah ya tukar-tukar ya wis wajar ngarane rumah tangga. Tapi posisikan kita saling memahami. Ini adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak sing wadone, jadikan suami itu adalah pemberian dari Allah. Tugasnya kita bakti karo wong lanang. Dasarnya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis aja nemen-nemen mikir wong lanang teka suguhi wedang beli dinung ya wis kaderka kita mah dikongkon Gusti Allah. Mau digawe kaken wedang ora dinung merengkel. Kosi kita gawe wedang ora dimek-mek kaca, dugal, disuguhi mangan beli tibangan, dugal setruk urip kaya kono musro. Makanya berbakti kepada suamimu kenapa? Karena perintahnya Gusti Allah digawe kena wedang wong lanang beli dinung wedang ya dinung dewek putek-putek temen sampeyan iki. Iya ora? Nah ya iya disuguhi mangan ora dipangan, mangan maning lemu ukurane. Begitu sampeyan wong wadone mbakti karo wong lanange karepe dhewek umbar. Saya berbakti itu karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sok sampeyan ngormati wong lanang, blilok nyentak, blilok ngumpangi, sampeyan ngajeni, ngormati, tapi wong lanang jekang masih anggar karepe dhewek, ngamprak bae, tulan bae, sanja bae. Harus bagiannya hitung-hitung sampeyan dhewe ngon basang lho, Pak. Ya jangan diambil pusing kehidupan itu. Umpar bae pasrahkan mangga Gusti kersane sampeyan. Sok begitu wong wadon mempunyai sifat seperti ini sing dadi lanang, hati-hati. Napa? Dongane mustajabah banget. Wah, begitu sing wadon ngomong setruk ora suwe sira ukurane. Udah kenapa? Karena doa yang paling diijabah itu apa? Doa yang tanpa batas antara bumi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah doaul madlum. Doanya orang yang dianiaya, doanya orang yang didolimi. Semono baktine, semono emane, semono sayange, sampiyane karepe dhewek sok bokat pengen nyaca. Ya tapi kita mah jetak supatan iku jekang ora setruk-setruk yang silane karepe dhewek maune umbang-umbang bae ning laki. Ya camah dongane. Lah ya iya nah makane kula lan panjenengan sami. Apa bentuk mawadah di dalam kehidupan? Ketika mawadah itu habis maka bersegeralah menjemput rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena wong rumah tangga tambah tua wis ilang rasa demen, tinggal kari rasa melase, maka tutugakan melas kayak konon-konon gak sih ngetokaken anaknya kita kukuan. Hampian sing dadi wong wadone bagian kine wis pekrok lah yang bengene masalah. Menggawe apa baik gelem kin wis ora bisa apa wis lah kita gentenan sing ngopeni kita sing ngurusi, tinggal kari melase demen wis pragat. Sebab wis tua-tua wis aja kanda demen apaan. Ya makanya kalau rumah tangga itu yang dipandangannya fisik, berapa lama kita bisa bertahan? Karena kecantikan dan ketampanan itu sifatnya sementara. Maka kalimatnya juga zuyina. Zuyina itu adalah hiasan. Hiasan nggak ada yang bersifat abadi. Winginane pengantinan bapak sedawan-dawan, kini nanti bapak ya rane perhiasan ya tiga balik maning tukang bapak. Iya kan? Jadi yang namanya perhiasan sementara, wong ganteng, wong ayu, berapa lama? Nggak bertahan lama, 18, 20, 30, 40, oke masih cantik, suwida. Ayo sok, leban dicantik, karo gawe mong salon, dibonding, alisnya ditatrap, ya bulu mata badai sahrini, dongol ke kaca zaman wong sejen dewek menjebak. Ya kenapa? Ya hilang cantik. Ini termasuk gagah ganteng, berapa tahun bisa bertahan? Umur 20, 30, 40, oke masih ganteng. Suwida, ya entok ganteng ya, jeboro ganteng antun wahim deh untuk melesat.
Ya jadi kalau hanya sekedar pandangannya physically, maka rumah tangga itu akan hancur. Maka mulailah dengan sebuah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku menjalankan pernikahan ini atas dasar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya harus sering membangun komunikasi bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Inna sholata, sesungguhnya komunikasi. Ya, sholat itu komunikasi, baik itu komunikasi dengan Tuhan ataupun komunikasi dengan sesama manusia. Itu yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu sembahyangnya baik, komunikasinya. Karena sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang tersembahyang nyolong sendal. Berarti mencegah nggak sholatnya? Berarti kalau komunikasi jelas. Kenapa rakyat sengit karo kowo? Karena komunikasinya mampet. Weruhe 1, sekian miliar. Kanggo apa duite? Ora weruh. Akhirnya paling gak dilegi kubu. Iya kan? Ya iya. Akhirnya ada kemampetan informasi. Makanya perlu pertemuan model seperti ini. Islam sudah punya tata caranya. Sehari 5 kali jamaah. Nanti 1 minggu 1 kali diadakan rapat minggon. Makanya sholat anak khotbah. Sebenarnya masih khotbah kubu. Menjelaskan bagaimana kondisi desa minggu depan, apa yang akan kita bangun. Ya kan, kenapa wilayah itu? Kan karena mampetnya informasi. Akhirnya saling curiga, duit mendi. Kenapa sih dibangun sebelah kanan, sebelah ini beli? Ya ini kan terjadi dalam kehidupan kita. Siapa yang salah? Ya jangan pernah menyalahkan siapapun. Gak tersinggung sor werwe anane semono kanggo apa? Nggak pernah tahu. 1, sekian miliar itu bukan hanya untuk pembangunan. Gaji pamongnya berapa? Ya kan, untuk dana PHBI-nya berapa? Untuk dana pemberdayaannya berapa? Pembangunannya dapat berapa? Baru akan tahu. Singkanane semono ya pipen. Kadang-kadang dicekrak ninggalan lho kayak gimana. Ya wong kan urut jejeg. Tiis pada karone kuwu ya lagi dolan ning sawah. Ana wong lagi pada ngumpul, ana wong 20. Kuwu teka, assalamualaikum, waalaikumsalam. Anu jewu lagi kandaan ki tentang pertanian. Akhirnya aku bukin orang nggak mau utut ku geledak surya sebungkus udut ya mangga anu unjuk krihin kin jokot ana wong 20 kebagian kabeh beli ana sing kebagian ana sing ora priwen jare sing kebagian ya kubu kita gimana Oli sakan negah kita mau bagian, iya kan? Iya, tapi sing ora kebagian, apa beli ngelus dada, salah apa dosa apa bu kita? Kan sebatang kita beli, dia nggak sadar kalau surya itu cuma ada 16. Anane wong 20 berarti kan wong 4 sing beli kebagian. Tapi sing sadar, iya zaman kita kubune beli udut datukune, aduh. Ya kok gampang jaluk ning omah sing ngerti mah. Kan sing beli ngerti yang memprovokasi wis bubar sudah dipai gak pokok sekian ana butuhe. Sok akhirnya maune ana wong 20 karena ana sing beli kebagian memprovokasi bubar separuh. Dari wong pira? Dari wong 10. Akhirnya begitu ana wong 10 jare kuwune wis ya Pak jekin wong pada balik ora sampean masing kene memanggat tutugaken ya mungkin mebokat nggo tuku es mangga ki ana 100.000 paling nggo 100.000 dibagi wong 10 oli piraan 10 teori maksudnya kan sok 100.000 dibagi wong 10 oli 10.000-an priwen bagi disuwek-suwek priwen bagi oh ditukerakan sampiane ning sawah mendi mengwarung numpak apa wis mlaku aja kan oke mlaku tekan warung kolu ngurupaken atusan ewu wani beli isin akhirnya tuku
udut sebatang pira 2000 kari pira 90 sampeyan sing muter-muter kongkon oli 8000 sing jenguk bae 10 serap. Orang hanya bisa berbicara tentang teori. Ya paling oli 8000-an riang sing muter. Engko tuku bensin nanti. Iya kan? Makanya teori dengan praktek kehidupan itu berbeda. Orang bisa saja berteori desa itu begini sok praktek. Ya kenapa? Karena saya juga dulu mengelola desa. Kunci dari desa itu di mana aja Kang titiknya? 3 kuncinya. 1 jumlah penduduk, 2 luas tanah, 3 kapasitas yang ada di desa itu. Kadang-kadang tidak terkontrol tanah kita nih berapa, sawahnya ada berapa hektar. Sing endeke wong Karangrejane pirang hektar, sing endeke wong Jabane pirang hektar. Baru diketahui ya kan jumlah penduduknya berapa. Nanti kekayaan desa dibagi dengan jumlah penduduk. Itu yang namanya indeks personal income. Mana yang akan kita naikkan? Baru ketahuan. Kadang-kadang bagaimana bisa mensejahterakan rakyat? Jumlah rakyat beli ketemu. Hampir setiap gua bakal ditakoni berapa jumlah penduduknya. Ya kurang lebih jepatang ibu sekian. Masa penduduk kurang lebih? Kune setan apa sih mingkono? Ya kalau penduduk desa itu pasti. Iya data RT 1, RT 2, RT 3, RT 4. Pekerjaannya apa? Pegawai negeri sekian. Iya kan? Terus ya petaninya sekian, pengelola tambaknya sekian. Sampai tekang ya kudu ketemu kabeh telembungke anak pira. Ranggane anak pira. Sampai tekang maling kudu detail, maling ayam blok endi, maling motor endi. Ya harus hafal supaya ya ini penduduk kita. Profesinya apa? Akhirnya begitu anak ayam hilang, cek kun bengi di kana jeung kana, kun di kana, kun mungkin ki sing laka endi. Akhirnya kan kepeleng bocah siji. Nah, ya kalau kita semuanya tahu, subhanallah. Pengelolaan desa itu dari kapasitas administrasi. Dari mana administrasi itu? Dimulai dari apa yang kita miliki. Apa yang dimiliki desa? Tanah dan penduduk. Kalau di situnya kita bisa mengelola, akhirnya gampang. Dalan kian lebar semene, panjang semene. Dalan kian lebar semene, panjang. Kula bengen sedesa apal kabeh dalam. Maka dalam lebakuan panjangnya sekian, lebarnya sekian. Berarti berapa kubik yang diperlukan? Gawe proposal bari melayu. Kadang-kadang gawe proposal dadak ngukur dikit ya kari wong wis ngajuaken kita nembe ngengklek. Lah ya kalau kita hafal struktur kondisi tanah, struktur kondisi ya itu untuk memajukan kehidupan. Makanya ketika kita akan berperang, pelajari dulu medan perangnya. Makanya mondok 40 tahun, maka jadi lebih kudu belajar yang lebih lawas. Karena memang tata cara berbeda ngadepi masyarakat. Ya kan, kuliah sampai tekan S2 bakal dodok dari jer tulis, kudu belajar kalau jer tulis lawas. Karena penanganan literacy paling susah. Tapi kan ada buku DKHP. DKHP kan nama utuh, ngene wis dibagi waris. Oh, ya paham dalam hal itu mah. Ya, apalagi sekarang menggunakan dengan Siskudes, sering rubah, sering di-upgrade. Dan makanya dalam kehidupan kula lan ya kadang-kadang ora paham ngotot ya ruwet. Kepala desa ini wis menang bakal belum ngerti maksud. Ya pamaning kita wong kene ketika ada ketidakcocokan dengan kepala desa ini jangan ngomong di luar dari parki di rumah. Ora umai. Terkanda kenapa bu sing dibangun dalan kun dari dalan kini dibangun nanti dia memberikan solusi aja nyulis ning status ya ruwet rumah lah ya iya ya kula sering sih aktivis begitu nulis ning Facebook dene Anda jangan begitu. Kalau memang Anda punya bukti tentang kesalahan orang itu silakan kumpulkan buktinya, ajukan saja ke kejaksaan, ke kepolisian, selesai urusan. Jangan hanya sekedar keluar maka wis dipai jejeli proyek meneng iloh ngangil dasare.
Ya makanya dalam kehidupan gue bermana diawali dari sebuah titik kita berjalan atas dasar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pamong jalankan perintahnya Gusti Allah, bakal wis jalankan perintahnya Gusti Allah bisa aja takon rezeki teka dewek lah. Ya iya ya, kadang-kadang wong kan muruwe lebih aja sing ngake rezekine mah. Ana wong kemuyu duit, ana wong nangis duit, ana wong tukaran duit-duit kampleng dasi ngono. Rezekine lebih, rezekine lurah iku bakal oli rezeki sedesa weruh kabeh. Bener beli. Rezekine lurah sing ndi? Ya wong ajakan beli laporan ora. Sedesa weruh kabeh. Rezekine lebih wong kawinan, iya kan? Ya, terus wong ninggal dunia itu mau makan masjid. Iya bagian akar rezeki nang sedesa weruh. Ana sing rezekine gede lah ka wong weruh. Wis apa aja rezekine jer tulis karo kubu mung wong papat sing weruh. Iya ora bakal gawe akte kan. Wong papat sing weruh, tanggal lor, tanggal kidul, tanggal wetan, tanggal kulon, tanda tangan kratak kertuk 10% yo lihat. Makan dalam kehidupan gula semua berisiko, tapi ketika tujuannya itu adalah membangun desa atas dasar perintah Allah Subhanahu, yakin terlalu banyak dalam pangan singkono cuman beli cerdas dulu. Dah iya, semakin gula lan panjenengan sami tidak mengejar dunia, maka dunia yang akan mengejar kita. Ansip ngaturaken buku kawin pira aja 10.000 mung semono. Tapi begitu geledak, pira aja ya kon lah sekersane. Arep ngupahi 10.000 isin sebungkus, maka surya enggak ada beli 38. Lah ya iya, udah bakal kita ngergani ya mung semono regane, tapi ketika tidak pasang tarif, kita jemput bola. Sedurunge ana laporan kita sudah datang. Mana kejadian kecelakaan enggak usah nunggu laporan, datang. Ya, makanya bengen kula duwe lurah priwen jakang kira-kira hidup saya sebagai lurah di desa terhormat satu syaratnya bakal dari tim keamanan ning desa aja ilok mangan ya segak banyune wong hajatan siji besok aja ilok mangan aja maning jaluk ya aja ilok loh kenapa nanti engkau akan terbiasa wong bakal weruh aja maning jaluk di payu gak beli gelem jebul. Nanti akan terkenal. Ya, bakal syaratnya jadi lebih simple. Apa? Ajilok bonceng wong pegatam. Seolah-olah ini ringan banget, itu masalah ringan. Mangkat pegatan, rangga, boncengan. Sing kene mau pengadilan, apa beli kanda-kanda? Ngiloknya kejeblos gilebakin. Lah ya iya karena saya berpengalaman dalam bidang perlebihan. Ya iya karena saya dulu juga lebih 2 tahun. Kenapa Jakang 2 tahun? Saya ingin membuktikan bahwa saya membangun desa nggak perlu lama. Kalau kita betul-betul berjuang lillahi ta'ala, kita akan bisa maju dan akan dimudahkan segalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buka informasi dalam kehidupan masyarakat, termasuk juga dalam rumah tangga. Buka informasinya, belak-belakan, terang-terangan. Jangan pernah mengungkit masa lalu. Sing wis ya, wis. Kadang-kadang lanang karo wadon masih kelingan karo temen bengene. Ya dugal bae. Udah yang lalu biarkan berlalu karena yang kamu nikahi itu bukan masa lalunya tapi masa depannya di dalam kehidupan itu yang akan memunculkan rahmat Allah Subhanahu. Wis menang peragat ora kinki. Iya, khalaqa min anfusikum azwaja. Wis, ya kan? Wa ja'ala bainakum mawaddah. Wis, terus wa rahmah. Terakhir la'allakum yatafak. Ya wis rok mikir dewek beli. Iya la'allahum ya supaya Anda semuanya bisa mikir karena menciptakan keluarga yang sakinah itu sudah Allah kasih modalnya 1 mawaddah, 2 rahmat, toh modalnya dari Allah. Jadi udah tinggal dekatkan saja kepada Allah supaya mawaddah bisa bertahan lama, rahmat Allah segera datang. Bisa jadi mawaddah dan rahmah dalam satu
tempat satu masa, seperti rumah tangganya Nabi Ibrahim, seperti rumah tangganya Nabi Muhammad, wabil khusus seperti rumah tangganya Nabi Adam. Maka kan itu yang disebut Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa sayyidatina Hawa. Mawaddah, rahmat ada dalam keluarga Nabi Adam dalam satu waktu. Kenapa? Karena lanange mung-munge, wadone mung-munge. Karena beli mungkin selingkuh Adam. Karena para selingkuh karo siapa? Mau ada siji wadone. Ibrahim sama dengan Siti Sarah. Mawaddahnya ada, rahmatnya ada. Demikian juga dengan Sayyidina Ali, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan pendekatan diri kula lan panjenengan sami maring Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga rumah tangga kang dibangun puniki dados keluarga kang sakinah. Amin ya rabbal alamin. Kun mas sampean arep omong terus-terus beli-beli kita marepan wisan mungkin. Iya, tadi ayo monggo kula lan panjenengan sami sareng-sareng nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'ul lillahi lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an kama nawwartal ardh بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وسيدتنا هوى وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا إبراهيم وسيدي سارة وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا علي وسيدي فاطمة الزهراء وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسيدتنا خديجة الكبرى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا دعونا كما مرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Semanten wawon saking kula kurang langkung nyuwun agunganipun pangapunten. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.